وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Juga menyediakan Rini, kamu tuh sekretaris saya. Kamu harus awasi karyawan kita baik-baik. Jangan sampai ada yang malas-malasan. Kita ini harus kerja keras. Ya, siap bos. Nah, kalau ada karyawan yang malas-malasan, langsung aja kasih pesangon. Kamu di sini sedang ngapain? Diem-diem baik. Yang kayak gini nih perlu diurus. Bos. Udah, biar saya kasih contoh langsung. Kamu jam segini duduk santai. Pak, Katanya gaji kamu berapa? 1.500.000. 3 juta. Sekarang mau pergi, gak usah kerja di sini lagi. Makasih Pak. Wah, bos dermawan. Kok dermawan? Tadi itu aku lagi ngasih contoh kamu cara mecat karyawan. Tapi yang tadi kan bukan karyawan sini. Dan bos sudah kasih uang. Bukannya itu dermawan. Wah.
negara. Hmm. Kalau dulu kan semua tanah itu hanya milik negara. Iya, saking. Semua tanah itu milik negara. Masyarakat itu hanya dapat 1/3 untuk pemodal biasanya, 1/3 untuk penggarap, 1/3 untuk negara. Jadi disimpan semuanya ke saung serang itu. Ada juga di sana juga dikenal dengan istilah lumbung, atau di Baduinya sekarang itu dikenal dengan Luit. Jadi pusat logistik kerajaan baik sebelum Islam maupun ketika masa Kesultanan itu dipusatkan di pendopo gubernuran hari ini. Karena di situ ada Kubang Serang, ada Luwung Serang, ada segala macam nama-nama Luwung, Kubang, terus Lumbung, itu ada di situ semua. Jadi pusatnya yang ketika zaman Kesultanan, konon cerita rakyat dari masyarakat Baduy sendiri, khususnya daerah Cikartawana, yang membangun pesawahan itu zaman Maulana Yusuf itu adalah orang-orang Baduy. Dari dari salah satu kampung Baduy dalam itu Cikartawana. Si Abah hebat banget ya, tahu banget nih. Pengen tahu nih Bah, pada saat Seba Baduy nih Bah ya, kira-kira hasil tanaman yang dibawa apa aja sih Bah? Kalau hasil tanam ya relatif ya. Kalau hari ini gitu kan, apa yang ada di sana. Yang panennya apa gitu ya, Pak? Cuman memang acara seba itu biasa dilakukan itu ketika setelah selesai panen padi. Karena tanaman padi di Baduy itu beda dengan tanaman padi yang ada di luar hari ini. Bedanya apa Pak? Kalau di Baduy itu tanam padi selama 6 bulan. 6 bulan itu biasanya dari bulan Oktober sampai bulan April. Mei itu panen, setelah pengeringan proses selesai, sebagian masuk ke lumbung dan sisanya itu baru diberikan ke negara. Itu histori awalnya. Jadi nggak ada tengkulak ya di sana Bah ya? Nggak ada tengkulak, semuanya orang simpan manji. ke lumbung. Kenapa? Tengkulak ke pabrik beras ya? Bukan pabrik beras, jadi pengampung untuk dijual ke pasar. Jadi tengkulak nih pontang. Iya. Jadi kenapa ini dilakukan seperti itu? Karena memang beras itu pada zamannya bukan lagi di fase kesultanan. Ini beras bukan hanya sebatas kebutuhan pokok, gitu. Tapi beras itu bisa disiapkan. Kalau di wilayah-wilayah utara, cara mengawetkannya selain lumbung itu dengan dibikin nasi aking. Tapi kalau di bagian pedalaman itu dibikin satu lumbung. Makanya karena berasnya proses tanamnya lama 6 bulan. Terus juga ketika panen juga dipilih. Padi-padi yang tua beda dengan yang di pasaran. Semuanya yang tua muda semuanya jadi satu dengan istilah gerandong digebot kalau macam. Kalau di Baduy itu kan diani. Hanya dipilihin yang di etem ya kalau kata orang Sunda. Orang Sunda di etem. Alatnya ani-ani. Iya. Jadi karena prosesnya 6 bulan. Nah, setelah 6 bulan itu, kenapa proses kemudian diseba? Biasanya kalau di fase-fase zaman kerajaan di Kesultanan, di berbagai manuskrip di Banten, dari bulan Mei sampai bulan Oktober ini baru mulai terjadi pertempuran. Jadi mulai ketika saling bersilang pendapat segala macam itu, jadwal peperangan tuh mulai disiapkan. Diagendakan. Karena ketika musim tanam ini mereka semuanya bergandengan tangan menanam untuk kebutuhan logistik keluarga di rumah. Kebersamaannya ada ya, gotong jadi royong. jadwal peperangan itu dari bulan Mei sampai bulan Oktober. Itu jadwal peperangan. Gitu. Perang apa gitu? Macem-macem, perang saudara mau apa segala macam. Itu hampir dipastikan itu di fase-fase senggang. Kenapa? Mereka nggak sibuk. Berarti ini tanam, sekarang ngurusin ini itu segala macam. Sekarang ini masih jadwal peperangan ya berarti ya. Perang Bratayuda. Ya berarti kita juga sebagai masyarakat di Bantennya harus melestarikan ya Bah ya. Peran masyarakat sendiri untuk melestarikan khususnya beberapa budaya-budaya atau tradisi yang ada di Banten ini kayak gimana nih Bah? Kalau masyarakat untuk hari ini mungkin kegiatan untuk melakukan pelestarian kebudayaan sudah lumayan cukup cukup hidup dari masyarakat. Cuma memang tinggal disupport dan dimanage dengan baik pelestarian ini. Karena sementara ini pelestarian baru letupan-letupan kecil.
Jadi belum termanage dengan baik, sehingga potensi kebudayaan yang ada di Banten umumnya, khususnya di lokasi-lokasi yang paling banyak kebudayaannya, ini belum dianggap oleh pemerintah daerah, belum menciptakan lapangan kerja yang menghasilkan finansial. Kenapa? Karena kebudayaannya masih bersifat dianggap gitu, masih bersifat hanya kebudayaan yang yang pragmatis, hanya kesenian dan pertunjukan. Tapi hal lain yang dari unsur kebudayaan ini belum diungkap dengan baik. Kenapa? Tadi saya dalam 8 bulan terakhir lebih mengkaji tentang kebudayaan, pengetahuan tradisional, karena justru ketika membahas tentang pengetahuan tradisional ini akan bisa diimplementasikan ke pengetahuan hari ini. Seperti apa sih? Nah, kayak di Baduy dengan dengan sebanya. Seba itu kan bagian kecil dari rutinitas masyarakat Baduy, kehidupan bertani. Bagaimana masyarakat Baduy ketika pertaniannya, cocok tanamnya, bagaimana cara memilih bibitnya, terus segala macam. Itu kan berbeda dengan masyarakat yang di luar. Nah, ilmu pengetahuannya itulah yang kemudian bisa dijual untuk proses pengembangan pertanian hari ini. Harusnya itu yang dikembangkan, bukan lagi hanya seremoni tahunnya. Seren tahunnya itu sebagai pemantik, sebagai pemicunya. Tapi apa sih yang terjadi dari seren tahun ini? Kalau hanya euforia masyarakat baru didatangkan ini segala macam, ya akan terjadi gitu-gitu aja setiap tahunnya. Tapi setelah seba apa ya? Itu yang harus dipikirkan. Udah selesai aja gitu selesai. Ya. Kalau memang setelah seba itu ada rutinitas, ayo masyarakat kita ke Baduy belajar ilmu bertani gaya orang Baduy. Bagaimana masyarakat Baduy menyimpan ketahanan pangan sampai ratusan tahun. Sementara kita di luar, jangankan untuk ratusan tahun, untuk 2 hari aja nggak punya. Di Baduy itu ratusan tahun udah siap gitu. Jangan ngelihat itu, jangan implementasi kehidupan masyarakatnya inilah yang kita harus pelajari, kita tularkan ke yang lain. Benar. Iya sih, biasanya kalau udah menjelang Seba Baduy kita euforianya bagus nih, meningkat nih gitu kan, orang-orang pada membicarakan tentang Seba Baduy gitu kan ya. Tapi udah selesai gitu ya. Kalau acara seremoninya doang nggak ada nilainya. Iya. Kalau bagi orang Baduy mah mungkin itu dia mah kan sudah tugas mereka ya untuk menyerahkan hasil tani kepada pemerintah gitu ya, udah tugas adat. Jadi bagi mereka mah ya cuma begitu gitu. Iya benar. Artinya mereka mah tetap sudah menyelesaikan tugasnya. Iya, sudah menyelesaikan tugasnya dan mereka bertani begitu ya. Betul. Ternyata itu cuma salah satu daripada bagian kecil dari aktivitas orang Baduy ya. Selain dari itu banyak rutinitas yang lain yang biasa dilakukan oleh orang Baduy. Itu yang seharusnya jadi proses pembelajaran kita, bagaimana ketahanan pangan, bagaimana menjaga lingkungan, bagaimana menjaga adat dan tradisi, bagaimana menjaga lisan. Itu kan kita kan di luar caprak nggak puguh. Iya. Orang Baduy kalau nggak ditanya nggak bakalan jawab. Kalau nggak butuh nggak bakalan bertanya. Walaupun 10 orang Baduy duduk gitu kan, ada dia akan diemnya. Paling api kalau malam ya bara apinya aja ketika ngerokok. Dia nggak bakalan ini. Mungkin rokoknya juga terbuat dari alami juga ya, bahaya. Ya rokoknya rokok yang dari pasaran. Tapi rokok mah bebas. Masyarakat Baduy itu rokok kalau nggak penting nggak ngomong. Rokok mah. Kalau nggak penting nggak ngomong. Jadi nggak kayak kita. Jadi manena malah mun teu ditanya cicing bae teu dek ngomong. Kadang kalau orang diem kita ngecobrak di dewek ya. Eta mah gitu. Jadi lamun dia teh nanya kae ngan teh mau ngomong. Iya gitu. Gitu. Mana itu orang Baduy. Heeh. Nah, kalau misalkan biar kebudayaan tersebut bisa berkembang nih, faktor apa aja sih yang bisa membuat kebudayaan itu berkembang nih, Bah? Pertama, masyarakatnya harus menyukai. Menyukai kebudayaan. Menyukai kebudayaan. Karena kalau masyarakatnya tidak menyukai tradisinya, maka tradisi itu akan habis dengan masyarakatnya. Jadi walaupun pemerintah mengasih dana sekian triliun pun nggak bakalan. Kalau masyarakatnya tidak menyukai. Karena siapapun yang menyukai tradisinya, maka tradisi itu akan mensejahterakan rakyatnya. Jadi harus menyukai dulu ya. Menyukai dulu. Kenapa Baduy itu hari ini banyak orang yang datang dari berbagai daerah datang ke sana? Masyarakat Baduy itu
kalau hitungan sejahtera dia sejahtera. Yang dimakan apa namanya ala kadarnya, tapi orang datang ke sana jadi tempat wisata masuknya bayar 10.000. Jadi kah APBD kan. Jadi ini tuh ketika datang ke sana belanja oleh-oleh ini tuh segala macam. Karena kepengen tahu tradisinya. Pengen tahu tradisi Baduinya. Siapa yang menyukai tradisinya? Masyarakat Baduinya. Kita hanya ingin tahu bagaimana ilmu belajar belajar bagaimana orang Baduy selama ini kan dianggap sebagai pemelihara alam, atau kata orang Baduinya penjaga sasaka domas, penjaga alam semesta, atau penjaga sasaka buana. Nah ini yang jadi faktor mendorong masyarakat untuk datang ke Baduy. Nah ketika secara general di Banten kan bukan hanya Baduy. Ada Banten Kidul, ada Banten Lama, ada Banten Girang, ada Banten Barat, ada Anyer, ada ini segala macam. Nah semua potensi-potensi budaya itu dan semua punya ciri khas dan keunikan masing-masing yang patut juga mulai dikembangkan. Jadi pelestarian itu kan bukan hanya pemanfaatan, tapi bagaimana proses perlindungannya, bagaimana proses pengembangannya, pemanfaatannya. Yang paling terpenting pembinaannya, karena hampir semua aktivitas kebudayaan itu kalau nggak ada pembinaannya maka akan musnah. Akan musnah. Kita khusus di Banten belum ada untuk proses pembinaan yang revitalisasi tradisi yang sudah punah atau yang hampir punah. Ini kan yang belum terbangun. Jadi euforia membangkit menarik PAD dari industri. Padahal industri itu dari investasi dari luar. Kalau investornya hengkang dari Banten, apa yang mau didapat? Tanah sudah hancur, budaya sudah hancur, hilang semuanya. Benar. Nah gini bahkan banyak wisatawan ya. Kita tidak pungkiri ini jadi masalah kita bersama pada akhirnya. Banyak wisatawan yang masuk ke Baduy misalkan untuk mengetahui tadi itu bagaimana kebudayaan orang Baduy, tradisi orang Baduy segala macam, tapi secara tidak disadari justru itu mempengaruhi tradisi orang Baduy sendiri. Artinya orang Baduy kemudian banyak yang meniru tradisi kita, tradisi orang-orang dari luar, karena kita masuk ke Baduy akhirnya tidak mengikuti tradisi orang Baduy. Misalkan kita biasa makan di piring ya ikut makan di piring gitu, tidak ikut budaya mereka ya. Itu gimana itu tuh seharusnya para wisatawan di kita. Baduy itu perubahan sistem tradisi itu bukan semata-mata seperti yang di luar. Mereka berdasarkan hasil rapat. Makanya ada rapat mingguan para jarutangtu, tokoh-tokoh kampung segala macam dia rapat. Contoh 2006 ketika ada korek yang ada gasnya, mereka untuk memutuskan bahwa itu bisa dipakai pemanfaatannya gitu. Itu rapatnya bener lama. Oh, itu berdasarkan hasil musyawarah ya. Jadi ketika ada tradisi baru yang masuk ke mereka itu disaring dulu. Apakah ini boleh? Dulu logikanya seperti apa? Mereka tuh bukan masyarakat mistis seperti yang di luar. Mereka logikanya berjalan. Itu dikaji oleh tokoh-tokoh adat begitu. Dikaji oleh tokoh adat, bahkan ketika pemerintah nasional ada konferensi dari minyak tanah ke gas. Itu kan orang Baduy dengan sigap dia merubah kulturnya dari minyak tanah jadi untuk penerang, itu berubah menjadi tenaga surya. Itu prosesnya panjang, hampir 2-3 tahun. Bagaimana pengajiannya, debatnya juga mungkin lebih ekstrim dari debatnya di MPR. Di MPR. Debatnya tokoh adat itu ya. Kenapa? Menghitungkan dia analisisnya bukan hanya analisis bukan hanya analisis ekonomi, tapi juga analisis alam. Ketika bicara minyak tanah yang sebelumnya sudah dipakai puluhan tahun sebelumnya, gitu kan, untuk penerang ketika malam hari, diganti dengan tenaga surya, dianggapnya tenaga surya ini teknologi. Debat itu minyak tanah ngambil dari minyak bumi, merusak alam. Sementara tenaga surya itu ngambil dari matahari dan tidak merusak alam. Dan dipakai terus. Hitungan kalkulasi ekonomi tenaga surya hanya modal awal 750.000 dan selama itu masih bisa cara penggunaannya
itu mau 10 tahun 15 tahun pun hanya segitu. Cuman kalau minyak tanah hari ini itu waktu itu minyak tanah harga 1 liter 12.000. 1 liter itu hanya untuk bertahan 3 hari. Iya benar. Ya kan? Kali 1 bulan udah sekian ratus ribu. Berarti jadi hitungan kalkulasi ekonomi, hitungan logika segala itu di apa namanya lebih detail juga ya, lebih detail dan lebih lihat mana yang membawa manfaat dan mana yang tidak membawa manfaat gitu ya. Kalau untuk tadi yang piring, gelas, orang Baduy ketika nggak ada tamu mereka makan sesuai dengan adatnya. Jadi gelas dan piring, kalau piring itu nggak yang keramik nggak boleh yang bermotif, yang polos. Oh harus Gelas pun sama, polos. yang polos. Warna putih. Itu hanya untuk tamu. Oh, jadi mereka menyediakan khusus buat untuk tamu ya. Karena tamu itu dianggap sebagai raja. Jadi makanya orang Baduy ngopi masih tetap pakai gelas terbuat dari apa namanya bambu. Tapi untuk tamu disiapkan, makan pun sama semuanya. Oh gitu. Nah, cirinya orang Baduy yang kaya, yang perabotan rumah tangganya banyak gelas dan banyak piring. Bisa dilihat dari itu ya. Salah satu indikator. Salah satunya ya. Itu di Baduy luar ya? Dalam di Baduy luar, di dalam pun sama. Oh sama. Baduy dalam pun sama. Ya sudah kalau begitu lebih menarik banget ya. Jadi yang tadinya cuma tahu sepak Baduy doang nih ya. Ini punya ada banyak tradisi banget nih yang aku warga Baduy sendiri laksanakan ya nggak sih? Salah satunya piring tadi. Ya wes kita bakal balik lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Griya. Peran دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. Ini kamu harus bertani saya. Kamu harus awasi karyawan kita baik-baik, jangan sampai ada yang malas-malasan. Kita ini harus kerja keras. Ya, siap bos. Nah, kalau ada karyawan yang malas-malasan, langsung aja kasih pesangon. Kamu di sini sedang ngapain? Diem-diem baik. Yang kayak gini nih perlu diurus. Bos. Udah, biar saya kasih contoh langsung. Kamu jam segini duduk santai. Anu Pak, Katanya gaji kamu berapa? 1.500.000. 3 juta. Sekarang mau pergi, gak usah kerja di sini lagi. Makasih Pak. Wah, bos dermawan. Kok dermawan? Tadi itu aku lagi ngasih contoh kamu cara mencat karyawan. Tapi yang tadi kan bukan karyawan sini. Dan bos sudah kasih uang. Bukannya itu dermawan. Wah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
sekretaris saya. Kamu harus awasi karyawan kita baik-baik, jangan sampai ada yang malas-malasan. Kita ini harus kerja keras. Ya, siap bos. Nah, kalau ada karyawan yang malas-malasan, langsung aja kasih pesangon. Kamu di sini sedang ngapain? Diem-diem baik. Yang kayak gini nih perlu diurus. Bos, Udah, biar saya kasih contoh langsung. Kamu diem-diem segini duduk santai. Anu Pak, Katanya gaji kamu berapa? 1.500.000. 3 juta. Sekarang mau pergi, gak usah kerja di sini lagi. Makasih Pak. Wah, bos dermawan. Kok dermawan? Tadi itu aku lagi kasih contoh kamu cara mencat karyawan. Tapi yang tadi kan bukan karyawan sini. Dan bos sudah kasih uang. Bukannya itu dermawan. Wah. Gimana? Oh, nah, orang melitatah yang pakuna. Tanya orang panggil dia mau kebel-kebel. Sultan TV mah iklannya sakeden. Karena yang diutamakan adalah penonton. asik. Apalagi obrolan kita hari ini salah satu obrolan terpenting ya dalam momentum menjelang Sebak Baduy 2018. 2019. Karena- Jadi orang Baduy mah Iya. mau disumbang pupuk nggak disumbang pupuk tetap menyerahkan hasil panen ke pemerintah ya. Luar biasa Ya ya. hitung-hitungan deh tamati alam gitu. Betul. Iya kan ada peribahasa juga, apa yang kau berikan kepada negara? Nah, Jangan eta. tanyakan apa yang negara berikan kepada bertani barang pelak. Iya. Oh, kayak hasil karak babagi gitu Iya kan. benar. Luar biasa loh. Hormat ke alam, hormat ke manusia. Banyak ilmu yang kita dapat dari warga Oh, Baduy jelas juga. kemarin ke Baduy usaha ngarungan ilmu. Opat karung. Bisa ya. Jadi untuk warga Banten nanti nih yang mau menyaksikan upacara Sebak Baduy Tatong Poho tanggal seberapa? Tanggal 3 sampai Tanggal 3 sampai tanggal 6. 5. Tanggal 6. Tanggal 6 ya. Ya, itu pun ada prosesnya dari tanggal 3 itu mulai dari Baduy Dalam. Jalan kaki ya, Bah ya. Jalan kaki. Ente separo masuk naik iya, naik truk Bah ya. Karena Oh, yang gitu. nggak boleh itu kalau tidak salah yang nggak boleh sama sekali naik kendaraan itu Baduy Dalam. Oh. Ada beberapa biasanya dipimpin oleh Ayah Mursyid ya, Bah ya. Baduy Dalam tuh pakai baju putih apa hitam nih, Bah? Pakai baju Putih teh lamun kieu Baduy luar. Luar. Oh, kalau yang putih Baduy Dalam, kalau yang hitam Yang Baduy hitam. luar ya. Iya, kalau yang begini luar Baduy, bukan Baduy luar ya. Iya, baik. Jadi ada Baduy luar, ada luar Baduy. Iya. Kalau kita mah luar Baduy. Luar biasa pokoknya. Nah, Bah, Gitu. yang kalau misalnya kita lihat itu Sebak Baduy itu banyaknya laki-laki semua, Bah. Pengen nanya nih awewe teh ke mana? Ada nggak sih, Bah, warga perempuannya? Ada kan, Bah? perempuan Ada. banyak. Kenapa Sama nggak pernah perempuan. ikut ke Sebak Baduy? Jadi kenapa perempuan itu tidak diajak dalam ritual Sebak Baduy? Karena memang masyarakat Kabuyutan itu melarang perempuan untuk bertemu dengan orang asing. Wow. Jangankan Sebak, ya, Iya. jangankan Sebak. Ketika kita berkunjung ke Baduy pun itu paling hanya tuan rumah yang bisa ditemui. Sisanya nggak bakal ditemui. Oh. Apalagi kalau kalau ini anak-anak gadis itu sampai umur 30 tahun jarang ketemu lah. Kecuali berpapasan di jalan. Di rumah itu nyaris nggak ada. Hanya menyiapkan ini. Kenapa? Karena dianggap perempuan itu adalah jimat keluarga. Makanya orang-orang Baduy itu sangat menghargai perempuan dan perempuan bukan nggak mau diajak dan mereka pun taat pada aturan adat ya. Karena apa? Satu di luar di orang-orang Baduy itu secara face itu kan lebih bersih, lebih jernih. Walaupun tanpa make up ya. Iya, benar. Alami. Alami. Yang kedua, orang Baduy itu kan aktivitasnya itu lebih capek perempuan dibanding laki-laki. Karena biasanya perempuan jam 3 itu udah berangkat duluan ke gunung. Jam 3 subuh. Dini hari. Oh. Ke Kesian gunung orang. masak ini itu segala macam jam jam Sarapan lah ya. sarapan pagi untuk anak-anaknya udah ininya. Pulangnya pun sama. Pulangnya lebih telat.
Apalagi kalau yang sering masuk ke Baduy dalam itu nyaris nggak pernah menemukan sosok perempuan di Baduy. Semuanya tinggal di rumah-rumah di kebun, di rumah. Makanya di Baduy relatif untuk perempuan itu sulit untuk ditemukan. Jadi di Baduy mah saya pernah ngendong ya di Baduy. Oh ya? Pernah Baduy di dalam Baduy apa Baduy? dalam. Di rumahnya si Arif. Aya ngaranna Arif, orang Baduy. Mana nama jam 5 sudah keluar. Jadi begitu saya bangun si Arif mah udah nggak ada. Itu Kebiasaan anak bangun kecil. siang ya, ketahuan. Saya padahal bangun jam 6. Oh, Jadi itu lebih pagi sebelum harusnya. jam 6 Oh. anak-anak kecil Baduy itu dari pagi itu sudah ngambil bubuk. Apa tahu bubuk? Perangkap ikan ya, bubuk. Jadi mereka mau pagi sudah beraktivitas. Jadi masyarakat yang Iya, benar. pekerja keras begitu Iya, ya, betul, karena betul. hidupnya bertani. Dan itu tidak terputus ya, tradisi tersebut terus menerus sampai anak cicit cucutnya segala macam ya, Bah ya. Ini hebat loh, ini bangga loh saya sebagai warga Banten. Masa sih? Bangga banget. Ising benar. Bangga banget. Nah, saya bangga nih ya. Salah satu peran yang saya dedikasikan untuk warga Seba Baduy adalah mempublikasikan gitu kan ya, bahwa di Banten ini punya ada tradisi Seba Baduy. Nah, kira-kira nih pemerintah, apa yang harus pemerintah lakukan untuk menjaga berkembang sama yang namanya tradisi Seba Baduy ini nih, Bang? Ya. Peran pemerintah ini. Kadang-kadang kan antara pemerintah dengan masyarakat pelaku tradisi itu nggak pernah match. Tak belum nyambung. Iya, nggak pernah nyambung. Karena kalau pemerintah itu kan biasanya diambil dari konsep kreator, baru diakui, diasisi segala macam di ini. Masyarakat tradisi harus sesuai dengan adatnya. Peristiwa pernah terjadi yang dikeluhkan oleh masyarakat Baduy ketika karnaval, jalan dari KP3B sampai ke pendopo Gubernur. Ini kan jalan kaki. Walaupun memang itu jalan kaki tradisi Baduy, tapi jalan kaki dulu dan hari ini itu berbeda. Kalau dulu jalan kaki di atas tanah, Adem. hari ini jalan kaki di atas aspal. Aspal. Terik matahari, aspal meleleh. Itu nggak dipikirkan oleh pemerintah dan oleh pelaksana. Itu yang nggak habis pikir gitu kan. Walaupun memang itu secara secara eksotik bagus iring-iringannya, mereka rapi, nggak ngomong, nggak ini segala macam, tapi nggak berpikir kaki orang Baduy. Walaupun tiap hari jalan, mereka nggak mau protes, nggak bakal protes, karena itu dilakukan oleh pemerintah sebagai baba gede, tapi dia kan di belakang mau nggak ngikutin gimana serba salah. Nah, ini yang harus koreksi gitu kan, ketika melakukan karnaval baik dari stadion maupun dari ini. Walaupun yang orang Baduy itu biasa jalan gitu kan, tapi kan jalannya di atas tanah, di atas batu. Iya. Itu karena ada perubahan karena sempat ada perubahan. Pada mulanya kan orang Baduy kalau siapa dia jalannya di pinggir jalan begitu beriringan, karena orang Baduy tidak mau mengganggu lalu lintas ya, Pak ya. Awalnya. Tapi kemudian dirubah, akhirnya ini menjadi karnaval seperti itu. Jadi orang Baduy menutup jalan begitu. Walaupun sebetulnya mereka tidak mau mengganggu ketertiban umum. Iya, benar. Gitu. Dia menjaga aktivitas hidupnya, itu menjaga antara hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan alam, hubungan manusia juga dengan Tuhannya. Iya. Itu tercermin dalam sebuah alat tradisinya angklung. Di depan ada orang, di belakang ada orang, di tengah kita posisinya di tengah-tengah, harus saling menghormati. Walaupun ketika bersentuhan dia akan saling bunyi, tapi ketika mendengarkan bunyi itu yang harus harmonis bunyinya. Nah, itu yang nggak yang nggak diterjemahkan ya. Gitu. Makanya kalau diterjemahkan dalam Seba di Seba ini, itu yang harus dipakai sehingga masyarakat yang dari Baduy melakukan aktivitas Seba dengan baik, kita di luar pun tidak terganggu. Nah, masyarakat masyarakat Baduy ketika pulang juga suaranya nada ketika pulang itu berirama ya. Jadi nggak ketika pulang ngegerutu ini itu segala macam karena kebijakan panitia. Makanya siapkan jalan trotoar ketika walaupun
kan sekarang trotoar udah bagus. Kalau pakai karpet tuh ya nggak apa-apa, atau kasih kayu, papan segala macam. Walaupun mau jalan gitu. Fasilitasi mereka datang itu kan kita menggembor-gemborkan sebagai aset wisata, sebagai segala macamnya, tapi kita tidak memfasilitasi untuk itu. Itu juga saya nggak kepikiran loh. Mungkin hal semacam itu bisa dikembalikan lagi ke orang Baduy. Barangkali jalur yang mereka lewati diserahkan saja barangkali ke mereka ya. Jangan misalkan punten ininya gara-gara kepentingan foto misalkan, terus kemudian banyak kepentingan gitu, yang lain yang dikorbankan begitu ya. Kan biar bagus gitu, ngabring. Kasihan, iya benar ya. Saya baru tapi kan ketika melanggar ya, aturan yang lain gitu, nah ini yang tidak, pada akhirnya tidak bagus. Ya, keluh kesah itu hampir rata-rata di kaki. Mereka nggak komen ini itu. Tapi ketika ketemu komen, kakinya udah pada melepuh. Mau jalan kayak gimana, Tapi nggak bersuara ya, maksudnya tidak mengeluh. Dia nggak gitu mengeluh ya. di selamat. Makanya kan dari hampir panitia, lebih baik saya ngurus 1 juta orang Baduy daripada ngurus 10 orang di luar. Kenapa? Orang-orang Baduy itu kan taat pada aturan. Pertama, orang Baduy itu ketika acara seba, mereka sudah disiapkan timnya. Jadi untuk 12 orang ada 1 pimpinan, ada grup-grupnya. Makanya kenapa ketika datang ke Banten, ketika datang ke Serang, alun-alun Ramayana jadi hitam, Banten Lama jadi hitam, terus semuanya datang semua. Dan itu patuh pada aturan, jamnya pun taat. Jam sekian sudah kaukur ini segala macamnya. Dan mereka taat pada aturan, instruksi pimpinan dari pertama. Nggak ada yang ngeyel ya, Nggak ada yang ngeyel. Tapi jangan sampai gara-gara dulur kita dari Baduy taat pada aturan, kemudian kita yang punya kebijakan bikin aturan sewenang-wenang ya. Itu tidak boleh. Jangan mentang-mentang si eta mah dikiekeun ge nurut wae. Jadi sewenang-wenang, itu tidak boleh ya. Adanya Tetap harus begitu. Benar. Ya sudahlah, kita bakal ngobrol panjang lebar lagi. Yang pastinya masih ada Abah Yadi nih tentang Seba Baduy ya. Jangan kemana-mana, tetap di Gria Abah. Kamu tuh harus ketahui saya. Kamu harus awasi karyawan kita baik-baik, jangan sampai ada yang malas-malasan. Kita ini harus kerja keras. Ya, siap bos. Nah, kalau ada karyawan yang malas-malasan, langsung aja kasih pesangon. Kamu di sini sedang ngapain? Diem-diem baik. Yang kayak gini nih perlu diurus. Bos. Udah, biar saya kasih contoh langsung. Kamu diem-diem segini duduk santai. Pak, Katanya gaji kamu berapa? 1.500.000. 3 juta. Sekarang mau pergi, gak usah kerja di sini lagi. Makasih Pak. Wah, bos dermawan. Kok dermawan? Tadi itu aku lagi kasih contoh kamu cara mencap karyawan. Tapi yang tadi kan bukan karyawan sini. Dan bos sudah kasih uang. Bukannya itu dermawan. Uang. Aci dan ada Kang Nedi dan juga ada Abah Yadi. Nah, tadi kita sempat ngebahas ya tentang hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan gitu ketika Seba Baduy. Kaki-kaki teman-teman saudara-saudara kita dari Baduy tersebut ternyata banyak yang ada sakit. lagunya itu Tony Q ya, Mang Agus ya. Gimana kaki telanjang berjalan-jalan gitu, lagu RG ada. Oh gitu ya. Tapi kan memang benar kata Abah Yadi juga, bedanya itu Baduy, teman-teman Baduy itu jalannya itu di tanah. Nah kalau sekarang kan di aspal. Tapi sebenarnya kakinya sudah ada AC-nya. Tinggal disetel gitu ya, gitu ya. Karena sudah terbiasa jalan. Iya, tapi nggak jadi masalah. Kita doakanlah semoga sehat terus ya. Iya amin. dong, harus dong pasti ya. Nah, Bang Yadi, kalau hal yang bisa kita ambil nih dari Seba Baduy ini nih, menurut Abah Yadi, apa sih pelajaran yang bisa kita ambil? Oh, hikmah benernya. Kalau hikmah kayaknya terlalu apa ya, berat apa gitu.
pelajaran sing bisa diambil. Yang bisa diambil ketika dari Seba Baduy aktivitas datang. Seba Baduy. Iya, ke sini. Pelajaran apa? Pelajaran matematika kah, IPS, biologi atau bahasa Inggris? Apa pelajaran kehidupan yang bisa diambil? Nah, gitu ya. eta silahkan jawab, Pak. Tah, kumaha, Bah? Pelajaran yang paling berharga ketika acara Seba Baduy adalah masyarakat itu menerima apa yang jadi kebijakan pemerintah. Pertama, yang kedua di Seba itu di dalamnya ada permintaan. Biasanya permintaan semena-menanya masyarakat di luar mengganggu aktivitas di Baduy, ataupun memang ada hal-hal lain yang mengganggu aktivitas adat, itu diadukan ke pemerintah. Namanya masyarakat ke pemerintah ketika duduk itu ditanggapi semua dilaporkan aktivitas yang ada di Baduy selama 1 tahun. Jadi Seba Baduy itu adalah laporan pertanggungjawaban masyarakat Kanekes LPJ ke Bapak Gede. Di kabupaten Lebak dan di provinsi. Nah, itu laporan pertanggungjawaban, ada luas tanah segala macam, pohon ini sangat. Jadi melaporkan aktivitasnya. Nah, setelah itu ada khas makanan dan juga ada beberapa ini dia bagikan ke pemerintah, ke Bapak Gede. Nah, kenapa hari ini itu kan Seba itu dulu semuanya Baduy dalam Baduy luar ketika masuk acara Seba semua jalan kaki. Cuma 10 tahun terakhir itu kan berubah. Baduy luar dengan diangkut oleh truk dan bus. Sementara Baduy dalam masih menggunakan tetap jalan kaki. Nah, jarak jalan kaki dari Baduy ke Serang kalau dulu itu ngikutin rel kereta. Dari Rangkas itu sampai sini ngikutin rel kereta. Itu Baduy dalam. Terus sampai ke Taman Sari. Dari Taman Sari baru ke ini. Kalau yang ngikutin rel kereta. Tapi juga ada trek rute berikutnya yang dari Petir. Dari Petir lewat kemudian sampai ke Benggala. Masuk sampai ke ini. Jadi kalau dulu kan masing-masing datang, enggak rombongan gitu, enggak sistematis. Yang penting jam maghrib itu semuanya sudah kumpul di alun-alun depan pendopo gubernuran. Tinggal sekarang apa yang hikmah yang masih diambil di kegiatan Seba Baduy. Pertama, ketaatan masyarakat terhadap peraturan daerah, peraturan pemerintah. Itu yang pertama. Yang kedua, masyarakat Baduy itu melakukan permohonan sesuai dengan adat dan adatnya. Yang ketiga, kejujuran masyarakat Baduy ketika melaporkan sesuatu. Jujur ya. Kejujuran masyarakat tidak Baduy ditutup-tutupi, apa segala macam. Makanya di masyarakat Baduy itu ada ketika tokoh yang ditunjuk sebagai ungkapan dengan menggunakan bahasa Sunda yang dilantunkan, itu kan cepat informasinya. Jadi kalau kitanya pahami informasi itu kontennya ada di situ, bukan di dialognya, tapi kontennya ada di ungkapan yang dilantunkan oleh tokoh yang dari Baduy dalam itu memberikan informasi. Itu yang nilainya sebenarnya di dalam itu. Nah, itu tinggal diurai, diterjemahkan oleh pemerintah dan diterjemahkan oleh orang-orang yang di luar tentang Seba Baduy. Nah, kenapa Seba Baduy itu walaupun lebih dari 2.000 orang di Baduy luar datang ke Banten, itu hampir rata-rata orang-orang yang belum pernah melihat Menara Banten. Jadi datang ke sini itu hanya untuk melihat Menara Banten, naik Menara Banten. Dan itu tradisi dari dulu. Ya. Kalau untuk urusan handphone segala macam, mungkin orang Baduy lebih mahir dan lebih bagus handphonenya. Bahkan tahun 2004 aja ketika acara Seba Baduy 2004 itu ada handphone komunikator yang harganya 4 jutaan. Orang-orang di luar pejabat-pejabat masih handphonenya biasa. Orang Baduy handphonenya udah karena salah satu kawan saya Kang Narman ya. Iya orang Baduy. Iya. Orang Baduy luar dia mempromosikan hasil karya tenun, kemudian aksesoris merchandise Baduy itu sudah melalui media sosial. Wah, luar biasa. Iya, jadi sampai akhirnya sampai ke kementerian, sampai ke
beberapa provinsi. Dia bermain di media sosial. Sudah melek informasi juga Iya, berarti ya. sangat. Iya. Dia lebih aktif Instagramnya dibanding saya. Iya, ada akun Kuotanya Arman, juga ya. lebih ini. Kuotanya juga lebih bagus ya. Iya, Itu iya, iya. salah satu Oke, baik. cara. Jadi yang dapat kita ambil salah satunya yang ditangkap sama Aji sih, orang Baduy menyampaikan pesan tidak dilebihkan dan tidak dikurangi. Iya, karena Sesuai orang Baduy amanah. makan gitu. Panjang teu menang dipotong, Ah. pendek teu menang disambung. Oh. Jadi ngomong seadana, Seadanya. saplasna gitu. Nah, kalau kita kadang-kadang gitu yang ya. pendek ditambah-tambahin. Oh, yang panjang di crop-cropin. Oh, Kan oh. diedit-edit kita Iya, mah. benar. Video diedit. Iya. Omongan batur diedit. Betul. Anu pendek disambung-sambung Oh. supaya nyambung. Oh, oh. Orang Baduy mah henteu. Nu Untuk pendek teu menang disambung, nu panjang teu menang dipotong. Apa adanya aja, Biasana gitu ka bapak kan. gede eta ngomongna gunung ulah ulah diganggu, dikeruk, Oh, lebak oh. ulah diruksak gitu Betul. biasana. Jaga keseimbangan alam gitu. benar. biasana. Ihdinas siratal mustaqim. Iya. Eta naon hartina? Tak apal. Ya, begitu. Jalan anu lempeng ya, Pak ya. Iya, Jalan iya. yang lurus gitu. Oke. Ihdinas siratal Nah, mustaqim. kalau tadi kan pengaruh kita terhadap budaya Baduy. Nah, bagaimana nih pesan Abah Yadi untuk masyarakat Banten khususnya atau mungkin wisatawan lah supaya kalau berkunjung ke Baduy tidak merusak tradisi orang Baduynya sendiri. Bagaimana nih? Apa yang harus kita lakukan? Yang merusak Baduy itu bukan orang Baduynya, ya, Heeh. pengunjung. Karena pengunjung membuang sampah sembarangan. Tah eta. Aduh, sedih aku ya. Saya pernah melakukan obrol-ngobrol sama orang Baduy. Sampah itu pengunjung ketika masuk dicek, pulang juga harus dicek. Harus dibawa ke asalnya, kecuali sampah organik tuh, yang kertas atau yang. Tapi kalau sampah plastik harus dibawa kembali gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, orang Baduy ketika dianggap orang Baduy nggak belajar, nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Orang Baduy itu cerdas. Mereka baca tulis itu justru belajar dari tamu. Orang Baduy juga jangan dianggap nggak bisa bahasa Inggris, banyak yang bisa bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Jepang. Karena tamu juga banyak yang dari sana. Dari mana belajarnya? Justru dari tamu. Apa yang diobrolkan pengunjung ke orang Baduy itu dapat 5 menit dia akan menghindar dari kita, ke belakang dia tulis. Oh. Tas gemblokannya itu ada selimut, ada pulpen, ada kertas, semuanya tulis. Dan itu ketika berangkat ke kota itu selalu dibawa. Mana saudara Nedi, alamatnya di mana? Oh iya. Akan bener. dilacak, ketahuan pasti. Jadi dia suka nyusul, Pak ya. Nyusul. Iya, nanti minta alamatnya nih ke teman saya pernah didatengin sama Mang Kaja dulu. Serius? Iya. Jadi orang Baduy itu. Jadi ada teman saya, banyak teman saya di Baduy dalam, ada Mang Kaja sampai nyusul ke Jakarta itu. Itu maksudnya bener enggak nih orang ini di situ apa gimana nih? Enggak. Ya, membuktikan. Ya. Jadi ucapan main. terima kasih. Terima kasih gitu. ketika berkunjung. Mungkin ada tugas adat atau namanya ketika proses jual beli hasil bumi, ada waktu dia akan datangin. Silaturahmi ya, Bah ya. Silaturahmi. Hebat Dan banyak banget di nih. gemblokannya itu sok diperiksa. Pasti ada selimut. Kenapa selimut? Karena ketika kemalaman itu akan jadi tikar dan akan jadi pulpen dan pulpen dan kertas. Oke. Itu selalu di sampingnya, dan obat-obatan. Jadi obatan juga herbal lah ya. Satu tas itu Baik. lengkap, termasuk juga barang jualan. Nah, Gelang ini itu segala. Iya, madu. Kalau nggak ditanya, nggak bakalan ngomong. Orang Baduy itu nggak pernah menawarkan jual gelang, jual madu. Tapi hati-hati juga dengan yang imitasi, kadang-kadang ada ya yang imitasi, jadi harus dikonfirmasi kalau ada dulur orang nanti Baduy itu tapi Iya. henteu lah nya. Insyaallah. Jadi gitu tah dulur-dulur masyarakat Banten, kita jaga ya budaya yang ada di kita ya Bah ya. Kita jaga derek sadil nah kamu mulai lain urang mapan gitu. Urang jaga babarengan budaya nu aya di urang hargaan cagar budaya anu aya di urang jeung menghargai tradisi lah ya. Benar banget. Bagi orang Banten Iya. khususna.
Yuk, mari kita ramaikan, sukseskan Kita sambut acara. dengan gembira. Betul, saya Babadoy nanti insya Allah tanggal 3 sampai dengan 6 Mei 2019 ya. Abah Yadi, terima kasih untuk kedatangannya ke Geria Abah ini. Nuhun kibah insyaallah. Banyak sekali informasi yang berfaedah, bermanfaat banget di sini, Bah ya. Sehat Iya. terus ya, Bah. Salam untuk warga-warga Baduy di sana juga ya, Bah ya. Nah, pemirsa, asik. Pemirsa, sah. Sudah saatnya kita pamit nih sepertinya nih ya. Terima kasih banget. Atur nuhun kepada para penonton ya. Benar banget, Penonton. dari jam 4:30 sampai dengan sekarang ini. Yuk kita pamit, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya Aci, Kang Dan Nedi, saya Kang Nedi. dan ada Abah Yadi juga. Terima kasih, Pamit sampai undur ketemu diri. minggu depan. Yes. Iya, di hari yang sama, hari Jumat jam 4 sampai dengan jam 5:30 sore. Oke. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Makasih Abah ya, punten. Dini, kamu tuh sekretaris saya. Kamu harus awasi karyawan kita baik-baik. Jangan sampai ada yang malas-malasan. Kita ini harus kerja keras.